Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita ketemu lagi ya. Eh, Masih dengan bahasan yang sama sebenarnya pada intinya yaitu tentang reaksi perletakan pada balok statis tertentu. Ada dua jenis beban seperti yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu beban terpusat dan beban terbagi rata. Kalau pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah sampaikan tentang reaksi perletakan, bagaimana mencari reaksi perletakan balok statis tertentu akibat beban terpusat, maka kali ini Ibu akan sampaikan tentang reaksi perletakan balok statis tertentu pada akibat beban yang terbagi rata. Oke, eh, disimak ya materinya supaya eh, bisa eh, masuk, stay fokus. Oke, nah kita masuk ke case 1. Kali ini Ibu punya balok dari A sampai D dengan dua perletakan yaitu sendi di A dan roll di B. Ada pada balok ini dia menerima beban yang terbagi rata, tidak lagi terpusat. Ada dua jenis yaitu terbagi rata berbentuk segi empat. Jadi dia di sepanjang titik A sampai C dia menerima beban yang sama besar sebesar 5 ton per meter lari. Jadi setiap meternya itu dia menerima 5 ton. Jadi ke arah sana itu dia 5 ton ya per meternya. Jadi di sepanjang A sampai C menerima beban terbagi rata sebesar 5 ton per meter. Dan di titik B sampai D dia menerima beban yang tidak merata. Jadi di titik B dia menerima 2 ton per meter lari, namun eh, berkurang terus sampai dengan di titik D menjadi 0. Sehingga bentuknya segitiga seperti ini. Oke, Anda diminta untuk hitung reaksi perletakan pada struktur tersebut. Eh, Reaksi perletakan adanya di mana? Di perletakan lah ya. Sedangkan dia perletakannya ada di A dan di B. Maka reaksi perletakannya di A ada dua, yaitu HA dan PA. Sedangkan di B ada, karena ini roll, maka reaksi perletakannya hanya satu, berupa PB. Oke, maka ini yang harus Anda cari nanti. Bagaimana cara mencarinya? Ada tiga persamaan yang bisa Anda manfaatkan. Jadi hanya ada tiga rumus ya, sigma H, sigma M, dan sigma P yang sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita menghitung horizontal dengan sigma H sama dengan 0. Coba Anda perhatikan tidak ada gaya miring. Nah, kemarin Ibu sampaikan langkah kedua cek ada gaya miring enggak? Oh, enggak ada. Maka horizontal yang ada hanya HA. HA enggak punya teman, berarti dia HA saja sama dengan 0. Oke. Yang kedua, kita cari VA dan VB. Maka kita manfaatkan sama dengan pada saat yang terpusat, yaitu menggunakan sigma M sama dengan 0. Kita mau cari reaksi vertikal VB. Nah, kalau kita cari VB, maka kita gunakan sigma momen pada perletakan satunya A. Nah, kita pakai rumus sigma momen di A sama dengan 0. Oke. Coba kita lihat gaya-gaya yang menyebabkan momen di A. Jadi titik tengahnya jam ada di A, atau Anda berdiri di A, karena sigma momen di A sama dengan 0. Gaya apa saja yang menyebabkan momen di titik A? Maka ada Q1, ada Q2, dan ada PB. Oke. Q1 kalau bekerja maka dia akan menyebabkan
pergerakan atau perputaran searah jarum jam. Maka Q1-nya adalah positif. Plus Q1 dikali sepanjang beban terbagi ratanya. Karena beban terbagi ratanya dari A ke C, maka sepanjang 4 meter. Oke. Kemudian, karena dia beban terbagi rata, maka dia harus dikalikan dengan titik pusatnya terhadap A. Kalau segi 4, maka titik pusatnya kan ada di tengah-tengah ya. Ditarik garis begini. Nah, maka, oke, mungkin lebih mudah kalau saya gambarkan. Nah, kita cari titik beratnya di sini. Nah, dulu mungkin waktu mata pelajaran fisika ya, titik beratnya ada di tengah-tengah. Maka ini jaraknya adalah 2 meter. Oke. Jadi, Q-nya tadi 5 meter dikali. Jadi 5 meter itu kan tingginya ya. Q-nya 5 meter dikalikan 4 meter dikalikan titik beratnya, jarak titik beratnya. Jadi dari titik berat karena momen di A maka ke titik A. Saya ulangi, bebannya Q dikalikan sepanjang apa beban itu? Beban itu sepanjang 4 meter dari titik A ke titik C. Maka Q dikali 4 meter. Dikalikan jarak titik berat terhadap titik yang dicari, yaitu titik A kan. Sigma momen A. Maka dari titik berat ke titik A, yaitu sebesar 2 meter. Oke, sudah Q1, kemudian VB. VB kalau bekerja, maka akan melingkari titik A berlawanan jarum jam, sorry, berlawanan arah jarum jam, maka minus. Minus VB dikali jarak VB terhadap A adalah 10 meter. Oke. Kemudian Q2 bentuknya segitiga, maka cara paling mudah yaitu sama seperti tadi mencari luasannya. Kalau tadi luasannya segi 4 adalah Q1 dikali 4 atau tinggi dikali lebar ya kan. Nah, ini tingginya 2, panjangnya 3, segitiga luasannya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah dikali Q2 dikali 3. Oke, luasannya sekarang dikali dengan momen dikali dengan gaya dikali dengan jarak. Jaraknya beban segitiga ini terhadap A berapa? Nah, cari titik beratnya dulu. Titik beratnya segitiga adalah pada, mungkin masih ingat pelajaran SMA ya, diambil ini, sorry, jadi dari titik tengah ke titik, dari titik tengah ke titik. Atau paling mudah Ibu langsung tuliskan saja ya rumusnya. Kalau sorry, segitiga itu eh, sepertiga dari alasnya ya. Jadi kalau sepertiganya adalah sepertiganya adalah 1 meter. 1 meter, oke. Maka kita cari jaraknya 1 meter ini terhadap A, titik beratnya. Jadi titik beratnya di mana sih? Oke, titik beratnya di sini. Ini ya titik beratnya. Jaraknya adalah 1 meter terhadap
Jaraknya sepertiga. Sepertiga dari yang lebar ya. Jadi kalau ini ada 3 meter, dibagi 3, maka ini adalah 1 meter. Maka jaraknya titik berat ini terhadap A adalah 4 tambah 6 tambah 1, 11 meter. Saya ulangi, untuk yang Q2, arahnya kan ke bawah. Kalau terhadap titik A, maka dia menyebabkan perputaran searah jarum jam. Ya kan? Maka positif. Dari luasan bebannya. Karena bentuknya segitiga, maka luasnya juga luas segitiga. Setengah dikali 2 dikali 3. Setengah dikali 2 dikali 3. Oke, setengah dikali 2 kali 3. Jaraknya adalah dari titik berat ke A, 11 meter. 4 tambah 6 tambah 1, 11. Oke, oke. Kita turunkan minus PB dikali 10 ditambah I satunya 5 kali 4 kali 2 ditambah setengah dikali, sorry ini kurang setengah ya, kurang per 2, setengah dikali 2 dikali 3 dikali 11 jaraknya. Jadi diturunkan setengah dikali 2 dikali 3 dikali 11. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Makanya kenapa langsung ditulis 1. Nah, setengah dikali Q2, Q2-nya kan 2, setengah dikali 2 adalah 1. Dikali 3 dikali 11. Oke, kita keluarkan VB-nya, maka yang dua suku ini kita pindah ke kanan, menjadi minus 5 kali 4 kali 2, 20 kali 2, 40. Minus 3 dikali 11, 33. Oke, jadi minus 73 dibagi minus 10. Sama dengan 7,3 ton. Hasilnya positif, maka perumpamaan kita tadi bahwa dia ke atas benar adanya, maka arahnya ke atas. Oke, ini mencari VB. Sekarang kita mencari VA. Jadi HA sudah ketemu, VB sudah ketemu, sekarang kita cari VA. Kita cari VA menggunakan sigma momen yang di seberangnya, yaitu yang di B. Maka sigma MB sama dengan 0, rumus yang kita pakai. Oke, kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Ada Q1, ada VA, dan ada I2. Kita ambil dari kiri ya. VA jaraknya 10. Kalau momen B, jadi ini momen B, berarti kita ada di B. Momen B, berarti kita di B. Pusat jamnya ada di B. Ibaratnya begitu. VA menyebabkan perputaran searah jarum jam, jadi positif. VA. Jaraknya 10 meter dari B. VA dikali 10. Kemudian Q1. Arahnya kan ke bawah Q1. Q-nya. Q1 terhadap B. Berapa momen yang terjadi? Sama rumusnya seperti tadi. Cari luasan dari beban terbagi rata ini. Luasannya adalah Q1 dikali 4 meter. Q1 dikali 4. Tadi karena berlawanan jadi minus ya. Q1 dikali 4. Jaraknya berapa? Jaraknya kalau ini 2 berarti sisanya 2. 2 ditambah 6. 6 tambah 2. Oke. Q1 sudah, sekarang Q2. Q2 arahnya ke bawah juga. Menyebabkan perputaran searah jarum jam terhadap B. Bentuknya segitiga, maka kita mencari momennya adalah setengah, atau mencari momennya beban Q2 ini, beban segitiga adalah luasan segitiganya. Yaitu setengah dikali Q dikali 3. Setengah dikali Q2 dikali 3. Jaraknya terhadap B1, maka dikali jaraknya 1. Oke, tinggal turun.
PA kali 10 minus I1-nya 5 dikali 4 dikali 8 plus setengah dikali 2 dikali 3 dikali 1. Ini ketika turun langsung setengah kali 2 adalah 1. Kali 3 kali 1. Maka saya keluarkan PA karena saya butuhnya mencari PA. Nah, ya, kita kan butuh cari PA. Kita keluarkan PA sama dengan ini pindah ke kanan. 5 kali 4, 20 kali 8, 160. Minus pindah ke kanan menjadi plus. Dan ini 1 kali 3 kali 1, hasilnya 3. Plus pindah ke kanan menjadi minus 3. Dibagi 10. Oke, 10. Hasilnya adalah 15,7 ton. Ini juga ketemunya positif, maka arahnya juga ke atas. Sama dengan asumsi tadi. Nih, sudah ketemu tiga-tiganya, maka kita cek dengan sigma V sama dengan 0. Nah, kalau kita mau cek sigma V sama dengan 0, berarti kita lihat yang vertikal saja. PA ke atas plus, PB ke atas plus, dikurangi luasan segi 4 ini, dikurangi lagi luasan segitiga ini. Coba Anda hitung. Maka harusnya hasilnya adalah 0. 7,3 ditambah 15,7 dikurangi 5 kali 4, dikurangi 20 ya, dikurangi setengah kali 2 kali 3, sama dengan 3. Oke. 7,3 tambah ini sama dengan 23, dikurangi 20, dikurangi 3. Berarti sama dengan 0. Coba Anda hitung ya. Kalau nggak 0, maka hitungannya ada yang salah. Oke. Itu untuk case 1. Kita latihan lagi untuk case 2. Untuk case 2, mirip dengan yang tadi, hanya posisinya saja yang berbeda dan besarannya yang berbeda. Tetap balok A sampai E. A ke B 2 meter, B ke C 2 meter, C ke D 6 meter, D ke E 2 meter. Ada dua beban terbagi, yaitu Q1 yang terbagi rata dari A sampai B, dan Q2 yang terbagi tidak merata dari C sampai B. Oke. Langkah pertama apa untuk mencari reaksi perletakan di B dan di E? Nah, tentukan reaksi perletakannya. Di B sendi, maka ada dua reaksi perletakan, yaitu HB dan PB. Di E ada roll. Roll adalah satu reaksi perletakan, yaitu, sorry, VE harusnya ya. VE. Bentar. Oh no. Oke, oke, kita lanjutkan ya.
Tadi dua reaksi perletakan yaitu HB dan PB di B, dan karena E roll maka satu reaksi perletakan yaitu BE. Aduh, sorry ini BE ya. Oke, kita mulai mencari reaksi perletakan HB. Kita cek tidak ada gaya horizontal selain HB, maka hanya masuk HB. HB sama dengan 0, berarti tidak ada HB atau HB besarnya 0 ya. Lanjut kita cari PB. Mencari PB dengan menggunakan momen di seberangnya, yaitu momen di E. Sigma ME sama dengan 0. Oke, jadi titiknya ada di E. Kita mau cari PB dengan momen E. Gaya apa saja yang punya jarak terhadap E? Oke, kita cek. Gayanya ada V1, ada PB, dan ada V2. V1 terhadap E kalau bekerja, maka dia menyebabkan perputaran berlawanan jarum jam. Ini kan, maka minus. Minus, cari luasannya. Karena segi 4 luasannya, maka tingginya 3 ton dikali 2 meter panjangnya. Oke, maka V1 dikali 2 dikali jaraknya. Jaraknya terhadap E. Q1, saya ulangi ya, luasannya apa? Luasannya beban Q1. Q1 dikali 2. Luas segi 4 adalah tinggi dikali panjang. Tingginya 3 atau Q1. Panjangnya 2. Maka Q1 dikali 2. Jaraknya, nah titik titik beratnya kan di sini ya, di tengah-tengah. Titik beratnya di sini. Kalau segitiga ini titik beratnya ada di sini. Oke, kita cari titik beratnya dulu. Kalau di tengah-tengah berarti ini jaraknya adalah 1 meter. Oke, sedangkan ini tadi Ibu bilang apa? Sepertiga. Nah, sepertiga dikali 6. Berapa? 2. Oke, kalau ini 2 berarti ini adalah 4 meter. Ya, oke ya. Kembali. Fokus kembali ke sigma ME sama dengan 0. Minus luasan segi 4 minus Q1 dikali 2 dikali jarak titik beratnya terhadap titik E. 2 tambah 6 tambah 2, 10 tambah 1, 11. Oke. Kemudian kita ke kanan ada PB. Jadi dari Q1 kita ke kanan ada PB. Kita urutkan. PB terhadap E ini kalau bekerja membentuk arahnya searah jarum jam, maka plus PB jaraknya terhadap E 2 tambah 6 tambah 2, 10. Oke, ke kanan lagi ada gaya V2. Bentuknya segitiga. Maka bebannya adalah luas dari segitiga dikali jarak titik beratnya ke E. Luasnya berapa? Setengah V2 dikali 6. Luasnya berapa? Saya ulangi, setengah, luas segitiga ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 6 dikali Q2, atau setengah dikali Q2 kali 6, sama aja. Setengah kali Q2 kali 6. Jarak titik beratnya terhadap E berapa? 2 meter ditambah 2 meter. 2 meter tambah 2 meter.
sudah tidak ada gaya lainnya, maka kita turunkan. Minus 3 kali 2 kali 11, 3 dari ini ya, ditambah VB kali 10 dikurangi setengah kali I2-nya 4 dikali 6 dikali 2 plus 2 adalah 4. VB kita keluarkan karena yang mau kita cari VB. Ini minus 66 kita bawa ke kanan menjadi plus. Minus setengah kali 4 adalah 2, 2 kali 2, 4, 48. Minus 48 dipindah ke kanan menjadi plus. Dibagi 10. Hasilnya 11,4 ton. Hasilnya positif, berarti perumpamaan kita tadi ke atas benar adanya. Oke. Dua reaksi sudah ketemu, tinggal satu reaksi. Berapakah VD? Kita pakai rumus sigma momen di seberangnya, yaitu sigma momen B sama dengan 0. Oke. Jadi sekarang pusatnya ada di B, karena sigma momen di B. Jadi B. Gaya apa saja yang mempunyai momen terhadap B? Ada V1, ada V2, dan ada VD. VE, sorry, karena ini titik E. Saya coret aja ya ini. Ini adalah E. E, E, ada V1, ada V2, dan ada VE yang punya jarak terhadap B. Karena sigma MB. Oke, kita kerjakan ya. Gaya yang paling kiri, Q1 segi 4. Luasannya adalah Q1 dikali 2. Kenapa minus? Karena tadi ya berlawanan jarum jam. Minus Q1 kali 2. Jarak titik beratnya terhadap B 1 meter. Maka dikali 1. Pindah ke kanan ada Q2. Oh, ada VE dulu. Oke, VE. VE arahnya ke atas. Kita umpamakan. Kita belum tahu ya. Kita asumsikan ke atas. VE terhadap B kalau bekerja maka berlawanan jarum jam. Maka minus. Minus VE. Dikali jaraknya 10 terhadap B. Kemudian yang ketiga Q2. Segitiga. Luasan segitiga adalah setengah dikali Q2 dikali panjangnya 6. Setengah dikali Q2 kali 6. Jaraknya titik berat terhadap titik B berapa? 4 ditambah 2. Nih ya, 4 tambah 2. Sudah nggak ada gaya lain, maka kita turunkan. Minus Q-nya 3 kali 2 kali 1. Min VE dikali 10 tetap. Plus setengah dikali 4 dikali 6 dikali 24 tadi adalah 6. Oke. Maka kita keluarkan yang ini ya, minus 40 PE, yang ini minus 3 dikali 2, 6, berarti pindah ke kanan menjadi plus 6. Yang ini plus 2 kali 3, 2, 72. 2 kali 3, 6 ya, 72. Karena ini plus, pindah ke kanan ruas sama dengan menjadi minus 72. PE sama dengan min 66 dibagi min 10. Ketemunya 6,6 ton. Positif lagi. Berarti PE yang kita umpamakan ke atas di awal sudah benar adanya. Arahnya ke atas. Oke. Finish. Tiga-tiganya udah ketemu. Kalau kita mau cek, memastikan bahwa yang sudah kita hitung benar adanya dengan sigma V sama dengan 0. Coba Anda hitung apakah benar sigma V-nya sama dengan 0. Oke.
Demikian cara mencari reaksi perletakan pada balok statis tertentu untuk akibat beban terbagi rata. Untuk pelatihan Anda, apakah Anda sudah memahami atau belum? Maka coba kerjakan case 3 ini. Nanti dikumpulkan, eh, nanti akan Ibu share di grup ya, kapan harus dikumpulkan. Kerjakan apa yang ditanyakan, yaitu reaksi perletakan pada struktur tersebut. Reaksinya ada 3, sendi ada 2, di B, dan rho di D ada 1. Silakan Anda hitung, Anda coba, kemudian dikerjakan sendiri-sendiri ya, dikumpulkan nanti cek di grup. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. See you on Monday ya. Oke, see you next time ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.